Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yanti Komalasari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang trigonometri. Trigonometri itu sendiri yaitu ilmu yang membahas mengenai segitiga, di mana yaitu ilmu ini membahas hubungan antara sisi segitiga dan sudut dalam segitiga. Nah, dalam trigonometri ini terdapat subbab-subbab di mana kita mengenal istilah sin, cos, dan tan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri dari segitiga. Segitiga ini yaitu segitiga siku-siku, di mana terdapat sudut theta, dan di samping sudut theta ini kita beri nama samping, di depannya kita beri nama depan, dan di sisi miringnya kita beri nama miring. Setelah itu kita dapat bisa menentukan nilai dari sin alfa atau sin theta, yaitu sama dengan depan per miring, dimana posisi theta ini yaitu dari depan theta dan per miring, atau biasa sering kita sebut dengan demi. Sedangkan cos alfa atau theta yaitu samping per miring, samping dari theta dan miring atau sami. Selanjutnya yaitu tan alfa atau theta yaitu depan per samping, depan dari theta segitiga dan sampingnya atau desa. Kosekan alfa, nilai kosekan alfa yaitu kebalikan dari nilai sin alfa yaitu miring per depan. Sedangkan sekan yaitu kebalikan dari cos, dan kotangan yaitu kebalikan dari tangan. Selanjutnya yaitu tentang nilai sudut istimewa, di mana nilai sudut istimewa ini yaitu 0 derajat, dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oleh karena itu, nilai dari sudut istimewa sin yaitu 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sedangkan sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Nilai dari cos itu sendiri yaitu nilai dari kebalikan sin, yaitu dimana nilai sin yang dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 1, maka cos yaitu dimulai dari 1 sampai 90 derajat yaitu sama dengan 0. Sedangkan tan yaitu nilai dari sin per cos, dimana 0/1 sama dengan 0 dan sampai seterusnya sampai 90 derajat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kuadran. Kuadran pada trigonometri ada 4 kuadran, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana kuadran pertama itu dari 0 sampai 90 derajat, di mana nilainya semua positif untuk tan, cos, dan sin. Sedangkan kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, di mana hanya sin yang bernilai positif. Selanjutnya kuadran 3 yaitu dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat, di mana hanya tan yang positif, semuanya negatif. Dan kuadran 4 dari 270 sampai 360, dan hanya cos yang bernilai positif. Oke, selanjutnya yaitu tentang sudut berelasi. Materi kali ini berhubungan dengan materi sebelumnya yang membahas tentang kuadran. Pada sudut berelasi juga membahas tentang kuadran, di mana nilai kuadrannya pada kuadran pertama yaitu bernilai positif semua. Sedangkan pada kuadran kedua kita memiliki nilai yang positif hanya pada sin A. Sedangkan di cos dan tan kita bernilai negatif, sama seperti materi yang sebelumnya. Pada kuadran ketiga, nilai yang positif hanya di tan A, sedangkan yang di lainnya bernilai negatif.
Dan kuadran yang terakhir yaitu kuadran keempat, di mana nilai yang positif hanya di cos, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Setelah kita membahas mengenai sudut berelasi pada kuadran 1 sampai kuadran 4, selanjutnya kita membahas mengenai sudut negatif, di mana sin negatif A derajat sama dengan negatif sin A derajat. Sedangkan cos negatif A derajat sama dengan cos A derajat, dan tan negatif A derajat sama dengan negatif tan A derajat. Nah, selanjutnya tentang periode trigonometri. Dengan rumus yaitu sin N 360 ditambah A derajat sama dengan sin A derajat. Begitupun dengan rumus untuk cos dan tan, itu sama saja seperti sin dengan N bilangan asli. Setelah kita membahas mengenai sudut berelasi pada trigonometri, kita akan membahas tentang aturan sinus, kosinus, dan tangen. Pada segitiga di atas, kita dapat nilai A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C untuk aturan sinus, di mana sin A dari sudut A dan sin B dari sudut B dan sin C. Sedangkan aturan kosinus yaitu dengan rumus A kuadrat, di mana dari A di depan A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC dikali cos dari A, yaitu sudut dari A tersebut. Sama halnya dengan B jika yang ditanya B dan yang ditanya C. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan luas segitiga dengan hanya diketahui dua panjang sisinya saja dan besaran sudutnya. Oleh karena itu, kita perhatikan luas segitiga pada layar ini ya. Selanjutnya tentang identitas dasar trigonometri. Adapun rumus dari identitas dasar trigonometri yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, 1 plus tan kuadrat A sama dengan 1 per cos kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A, dan 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Dan sudut rangkap 2. Nah, sudut rangkap 2 ini yaitu rumusnya sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri gimana rumus dari sudut rangkap 2 di trigonometri ini. Selanjutnya mengenai rumus tengah sudut, di mana rumusnya yaitu sin A per 2 sama dengan plus minus akar 1 negatif cos A per 2, dan cos A per 2 sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2, dan rumus tannya. Lanjut ke materi selanjutnya tentang jumlah dan selisih dua sudut. Adapun rumus dari jumlah dan selisih dua sudut yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Begitupun dengan selisih dua sudut di sin, yaitu rumusnya sama seperti jumlah, akan tetapi diganti dengan negatif. Sama seperti yang di atas, cos A plus B sama dengan cos A cos B negatif sin A sin B. Sedangkan selisihnya sama saja rumusnya dengan jumlah, tetapi beda di penjumlahan pengurangannya saja. Sedangkan tan yaitu rumusnya tan A plus tan B per 1 min tan A tan B. Sedangkan untuk selisihnya tan, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dengan jumlah dua sudut. Nah, selanjutnya yaitu perkalian trigonometri. Rumusnya yaitu 2 sin alfa kali sin beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Selanjutnya yaitu rumus perkalian trigonometri. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana rumus dalam perkalian trigonometri. Setelah pembahasan perkalian trigonometri,
kita bahas juga tentang penjumlahan trigonometri, di mana yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B per 2 dikali cos A negatif B per 2. Begitupun dengan pengurangan pada sin A dan sin B. Hanya saja posisi pertama yaitu cos dan kedua yaitu sin. Begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan pada cos. Kalian bisa lihat rumus pada penjumlahan dan pengurangan dua cos tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai grafik dari trigonometri. Yang pertama yaitu grafik sinus. Nah, grafiknya seperti ini. Karena sinus dimulai dari angka 0 pada 0 derajat, maka awal grafiknya yaitu dari angka 0 pula. Dan angka tertinggi pada sinus yaitu 1. Nilai 1 ini didapat dari 1 per 2 pi atau nilai dari sin 90 derajat. Nah, beginilah bentuk grafik dari sinus. Bisa kalian lihat bentuknya seperti ini. Grafik yang kedua yaitu grafik kosinus. Gambar grafiknya seperti ini yang dimulai dari angka 1. Grafik yang ketiga yaitu grafik tangen. Grafik tangen dimulai dari angka 0 karena pada tangen 0 derajat sama dengan 0. Grafik ini juga tidak menyatu, beda dengan grafik sinus dan kosinus karena pada derajat 90 derajat itu memiliki nilai tangen yang tidak terdefinisi. Jadi tidak menyatu seperti kedua grafik sebelumnya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang materi trigonometri, sekarang kita bahas tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar ini terdapat sebuah pohon dan seorang anak yang sedang mengamati pohon dengan tinggi anak itu 1,5 meter dan jarak antara pohon dan si anak pengamat ini yaitu 13 meter dan sudutnya yaitu 45 derajat. Jadi pertanyaannya yaitu berapa tinggi dari pohon tersebut? Dengan menggunakan perbandingan trigonometri kita dapat mengetahui tinggi pohon tersebut yaitu dengan tan alfa sama dengan depan per samping. Alfa sudah diketahui 45 derajat, sedangkan depannya belum diketahui dan samping dari ini yaitu sama dengan jarak dari pohon sampai ke anak yaitu 13. Oleh karena itu bisa didapat 1 sama dengan X per 13. Maka X sama dengan 13. Nah, sehingga tinggi pohon sama dengan tinggi anak plus X, yaitu 1,5 ditambah 13 sama dengan 14,5 meter, sehingga tinggi pohon tersebut dari bawah sampai ke atas yaitu 14,5 meter. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.